Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Semoga senantiasa membawa keberkahan, mengobarkan iman, menumbuhkan semangat beramal, dan memperdalam hazanah keilmuan kita. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan dan suri teladan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bisa meneguk minuman dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di alam mahsyar. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Demikian penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jiwa itu pastilah akan mati. Setiap manusia yang hidup, setiap makhluk yang hidup pasti akan menemui ajalnya. Karena itu ajal itu adalah sebuah kepastian, sebuah ketetapan yang tidak mungkin dihindari. Siapapun kita, andai Anda adalah seorang nabi, seorang rasul, Anda pasti pun akan mati. Sebaliknya Anda adalah orang paling jahat, orang kufur paling kufur, Anda pun akan mati. Kematian tidak pilih kasih. Siapapun akan dihampiri dan dijemputnya. Tetapi yang membedakan, tetapi yang betul-betul menakutkan, sedang apakah kita ketika ajal menjemput? Apakah ajal menjemput kita di saat kita sedang menjalankan ketaatan kepada Allah, mengamalkan kebajikan, bersimpuh di hadapan Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau na'udzubillah, ajal menjemput di saat kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling dari jalannya, sedang bergelimang dalam dosa dan maksiat. A'adzanallahu iyyakum min su'il khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya dari su'ul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan iman kita, menetapkan ketakwaan dalam diri kita, terlebih di saat ajal menghampiri kita. Innallah idza ahabba qauman ista'malahu. Atau idza ahabba 'abdan ista'malahu. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mencintai seorang hamba, Allah akan jadikan dia selalu beramal. Isti'mal Allah akan gunakan dia. Kaifa ista'malahu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana seseorang itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diberdayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An yuwaffiqahu li'amalin salihin qabla mautihi. Yaitu dengan Allah jadikan dia, Allah mudahkan baginya untuk mengamalkan kebajikan, mengamalkan amal saleh ketika ajal menjemputnya sehingga di husnul khatimah. Kematian tidak bisa dihindari, tidak ada cara untuk menjauh, menunda, atau menyegerakan kematian. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila ajal itu telah tiba, manusia tidak mungkin menundanya walau sesaat. Ataupun sebaliknya menyegerakan walau sesaat. Tidak mungkin itu. Semuanya telah Allah tetapkan. Kapan, di mana, bagaimana, dengan cara apa kematian menjemput kita. Karena orang yang bijak adalah orang yang selalu mempersiapkan diri untuk menjemput dan menyambut kematian. Tidak ada kesempatan untuk menunda atau memilih atau bahkan menolak. Yang ada hanya satu, yaitu persiapkan diri Anda. Karena itu banyak dalil yang menganjurkan kita untuk mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, selalu mengingat ajal bisa saja menjemput kita. Dimanapun dan kapan kita berada, maka kita akan selalu bersiap diri. Tidak ada alasan untuk mengatakan ajal masih panjang. Waktu, peluang masih lebar, tidak. Tidak ada kesempatan. Karena bisa jadi saat kita berada di satu tempat, saat kita berada di suatu waktu, itulah kesempatan terakhir kita untuk bersiap diri. Innallah idza kataba 'ala 'abdin al-mauta bi ardin ja'ala lahu ilaihi hajah. Kalau Allah itu telah menetapkan kematian itu akan menjemput seseorang di satu negeri, di satu tempat, Allah akan jadikan dia merasa, bahkan merasa terdesak, dan bahkan merasa urgen untuk datang ke tempat tersebut.
Untuk apa? Menyerahkan ruh nyawanya kepada malakul maut yang telah menantinya di sana. Dan itu mari kita bertanya, bagaimanakah kelak ketika kita ajal menjemput kita? Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi sarana wasilah untuk menggugah kesadaran kita. Bagaimanakah seharusnya kita bersikap untuk bisa mendapatkan kesucian jiwa. Kurang dan lebihnya saya maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.